Sebagai informasi, Piala Asia 2023 diikuti oleh 24 peserta. 24 peserta tersebut lalu dibagi ke 6 grup. Timnas Indonesia sendiri harus berjuang di grup D. Dilansir dari Transfer Market, skuad Garuda berada di urutan ke-14. Nilai pasar Mark Locke dan kawan-kawan berada di angka 157,74 miliar rupiah. Angka tersebut rupanya lebih unggul dari Thailand dan juga Malaysia. Thailand kini menempati peringkat ke-15 dengan nilai pasar sebesar 137,75 miliar rupiah. Kemudian Malaysia berada di urutan ke-20 dengan nilai pasar 117,76 miliar rupiah. Sementara itu Vietnam yang menjadi salah satu lawan timnas Indonesia pada babak fase grup harus menempati peringkat terbawah. Nilai pasar timnas Vietnam berada di angka 91,69 miliar rupiah. Dendi Sulistiawan, sosok yang menjadi sorotan setelah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pemanggilan penyerang Bayangkara FC ini cukup memicu perdebatan netizen. Sementara itu tugas Sumarji di timnas Indonesia adalah menjaga agar kondisi di internal tim tidak ada masalah. Soal pemilihan pemain menjadi wewenang Sinteyong dan tidak ada intervensi pihak lain. Dia mengaku tidak pernah menitipkan pemain ke timnas Indonesia. Bahkan jika bisa memberikan intervensi, maka dia ingin Dendi dicoret agar tidak ada tuduhan lagi terkait pemain titipan. Kalau boleh saya minta Dendi dicoret daripada ribut. Tidak apa-apa biar saya juga tenak, tapi semua itu Sinteyong yang memanggil, ujar Sumarji. Banyak yang menganggap bahwa Dendi Sulistiawan adalah titipan Bayangkara FC, yakni melalui sang manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji pun menegaskan bila pemilihan pemain timnas Indonesia 100% pilihan Sinteyong, termasuk Dendi Sulistiawan. Sinteyong sendiri sudah mengungkapkan bila salah satu kriteria yang ia butuhkan sebagai pemain timnas Indonesia adalah yang mau berkorban demi tim. Dendi mengakui satu sifat favorit yang disukai Sinteyong adalah pekerja keras. Yang saya lihat, Coach Shin selalu memberikan kesempatan untuk tampil bagi pemain yang mau bekerja keras untuk tim, ucap Dendi Sulistiawan. Dito Aryo Tejo memastikan komitmen Kemenpora dalam mencari bibit muda berbakat dari pemain diaspora Indonesia. Hal ini pun sejalan dengan komitmen Menpora Dito Aryo Tejo untuk tak lagi melakukan proses naturalisasi warga negara asing yang tak memiliki keturunan Indonesia. Kita ingin melakukan naturalisasi senior seminim mungkin. Saya sudah sampaikan ke DPR komitmen saya. Selama di sini saya tidak akan menaturalisasi pure bule, jadi harus yang half blood, turunan pertama dan kedua. Di luar itu tidak akan saya proses, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Nama terakhir pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sepenuhnya warga negara asing adalah pemain Persib Bandung yakni Mark Locke. Menpora Dito Aryo Tejo mengakui hal ini sebagai komitmennya untuk memastikan tidak akan mematikan pembinaan lokal. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke optimistis skuad Garuda bisa memberikan prestasi di Piala Asia 2023. Menurutnya, kondisi tim sangat baik dan semua pemain bertekad memberikan hasil maksimal di Piala Asia nanti. Selain itu, pemain yang hadir berada dalam kondisi siap bertarung membawa nama negara. Kami persiapkan diri, sangat fokus, sangat siap untuk Piala Asia. Dengan kondisi sangat baik, taktik juga baik, atmosfer tim sangat baik, kata Mark Locke. Ya, pemain asal Persib Bandung ini menilai bahwa Piala Asia jadi ajang yang tidak bisa mereka pandang sebelah mata. Pasalnya, untuk berada di sana butuh perjuangan keras dengan melewati fase grup yang ketat. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyebut jika Elkan Bagot dan juga Justin Hapner akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 di Antalya, Turki pada tanggal 1 Januari 2024. Adapun 19 pemain timnas Indonesia berangkat dari Jakarta ke Turki pada tanggal 20 Desember 2023. Lantas menyusul 4 pemain, Sadil Ramdhani, Yordi Amat, Marcelino Ferdinand dan juga Shan Patinama. Dengan kata lain, saat ini ada 23 pemain yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan atau TC di Turki. Pada awal Januari 2024 diharapkan 5 pemain lainnya bisa segera bergabung di Antalya. Kelima pemain yang belum bergabung di Turki adalah Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hapner, Iver Jenner dan juga Rafael Struijk. Mereka semua saat ini masih membela klub masing-masing. Untuk Sandy Walsh disebut Nova akan bergabung lebih cepat dari Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Hanya saja, Nova belum bisa memasukkan tanggal berapa pemain Kevin McClellan ini akan bergabung. TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki telah memasuki hari kedua.
Intensitas latihan pun mulai ditingkatkan. Pada hari ini, penggawa Garuda digenjot latihan gym di hotel tempat mereka menginap. Latihan gym dibagi menjadi beberapa bagian yang berfokus pada penguatan otot. Kemudian pukul 16.00 penggawa Garuda berlatih di lapangan selama 2 jam pada sore hari. Lapangan latihan mulai pindah ke lapangan latihan utama, sehingga pemain perlu menggunakan bus menuju tempat latihan dengan waktu tempuh sekitar 5 menit dari hotel. Latihan kali ini sudah dipimpin langsung oleh pelatih Sinteyong. Cuaca sedikit agak dingin, jadi sedang dalam adaptasi juga. Latihan hari ini memang berfokus pada balance pemain dan pemulihan dan antisipasi pada pertandingan nanti. Jadi latihan skill dan kontrol juga, jelas Sinteyong. Bek Ipswich Town Cameron Burgess mendoakan kesuksesan Elkan Bagot di Piala Asia 2023. Cameron bahkan berharap timnya yakni Australia bisa berjumpa timnas Indonesia pada ajang tersebut. Australia tergabung di grup B, sedangkan timnas Indonesia ada di grup D Piala Asia 2023. Cameron Burgess menilai ada kemungkinan Australia untuk berjumpa timnas Indonesia pada fase knockout. Ya, kami telah melihatnya, dan saya pikir ada kemungkinan kami bisa saling berhadapan. Tentu saja, karena ini adalah turnamen. Anda tidak tahu bagaimana hasil undian dan hal-hal seperti itu, tetapi itu bisa saja terjadi, kata Cameron Burgess, sumber TWTD. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bersemangat untuk mengikuti pemusatan latihan di Antalya, Turki. Marcel berharap bisa masuk skuad Piala Asia 2023 dan tidak cedera selama turnamen. Sementara itu, Marcel mengaku saat ini kondisinya sudah bugar. Pemain KMS Credense itu berharap kondisinya semakin membaik setiap harinya jelang Piala Asia 2023. Puji Tuhan, saya kondisinya sangat luar biasa dan sangat bersemangat bergabung dengan timnas Indonesia. Saya harap kondisinya akan semakin baik dan baik setiap harinya, kata Marcelino Ferdinand. Di tengah TC timnas Indonesia di Antalya, Turki, Sinteyong men-share video kegiatan di area lapangan golf. Sinteyong tampak sumringah bisa mendapatkan kesempatan bermain golf serta mengajari sejumlah wanita cara menendang bola dengan baik dan juga benar. Hanya saja tidak diketahui kapan dan juga di mana aktivitas itu berlangsung. Sinteyong men-share kegiatannya itu tanpa keterangan lanjutan sedang berada di mana. Sementara itu saat ini timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Turki. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tiba di Antalya pada tanggal 21 Desember dan langsung melakukan latihan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.